فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Allah. Oh iya. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Panjangnya 5 harokat. Lagi 1, 2, 3. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Sama. Yauma lagi ya.
Satu, dua, tiga. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله رحمة الله hanya jangan sampai hilang ya. ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعالمين. Tidak diulangi mulai yauma tabyadu tadi. Ya. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ظلما للعالمين. yang terakhir tilka. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Qaf ya. Tadi qaf masuk kita ya. Hak. Jadi posisi mulut ini. Hak. Bo. Nah, ini kata hak. Ini ya. Jadi hak. Bo. Aqiqu baq. نتلوها عليك بالحق Nah, itu ya. Jadi mulai ke atas. Itu huruf-huruf istilah seperti itu ya kalau mati. Terangkan sedikit. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tas billahi faqad hudiya ila siratal. Bagaimana kalian semua itu kufur padahal ayat-ayat Allah itu sudah dibacakan pada kalian semua dan di dalam kalian semua sudah ada utusan Allah. Jadi pada orang-orang kafir ya. Bagaimana kalian itu kok bisa kufur padahal sudah dibacakan Al-Qur'an? Padahal di situ sudah ada Rasul, ada Muhammad, sama tetap mengetar sudah dibacakan. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila shiratal mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah dengan tali Allah,
faqad hudiya ila shiratal mustaqim, maka sungguh dia akan mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa kadang kalau mikir hidayah itu ya hidayah itu mutlak milik Allah ya. Sampai-sampai Kanjeng Nabi minta ya, kepada Allah, mengharap pamannya juga masuk Islam, Abu Jahal. Tapi apa kata? Innaka la tahdi man ahbabta. Tapi kamu tidak akan bisa memberi petunjuk orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi aku Allah lah yang memberi petunjuk orang yang Allah kehendaki. Itu hakikatnya Allah. Tapi dohirnya, syaratnya itu ada usaha. Orang itu kalau baik, kemungkinan dapat hidayah itu ada dawuhnya Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah dekat dengan orang yang baik. Gitu juga orang-orang kafir, misalnya sekarang yang belum masuk Islam, tapi kalau orang itu baik, kemudian nggak menuruti nafsu, kemungkinan dapat hidayah juga dekat. Walaupun itu tetap aman. Ya biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan Allah memberi hidayah siapapun, dan tidak memberi hidayah siapa, hidayah beri Allah. Tinggal itu urusan Allah. Nah, kalau kita sudah diberi petunjuk Allah ya harus diterima. Kalau tidak diterima ya celaka. Kita sudah diberi petunjuk Allah, kita sudah muslim, kita diberi tahu itu ada Al-Quran yang harus diikuti, ini ada hadis harus diikuti. Kalau tidak diikuti ya berarti sudah diberi petunjuk tapi menghindari petunjuk. Sama dengan orang-orang dulu yang orang kafir, sudah ada Al-Quran, sudah dibacakan, ada Nabi yang sudah beliaukan, ada Rasul, tapi kok masih kufur, tidak mau. Ada apa? Ada tandanya? Ya mungkin karena kalau yang jelas Al-Quran dijelaskan karena dengki, karena mereka ada kedengkian dalam hati, sehingga nggak mau melihat kebenaran. Makanya kan orang sombong itu siapa? Orang sombong itu batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah orang yang menentang kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi walaupun benar ditentang, itu sombong. Orang-orang kafir seperti itu. Rasul itu benar tapi ditentang, Al-Quran benar tapi ditentang. Karena apa? Tidak tahu, karena kesombongan dalam hatinya tadi. Jadi melihat tuh jangan lihat orangnya tadi yang dikatakan benar. Kalau benar harus kita ikuti, walaupun misalnya dia masih muda, kalau itu dari siapapun, kalau benar harus diikuti. Jadi kalau salah, tidak benar, walaupun dari siapapun jangan diikuti ya. Dari orang yang tua, dari orang yang pintar, tapi kalau tidak benar jangan diikuti. Jadi kalau kebenaran dari siapapun itu diikuti, walaupun anak kecil itu nggak sombong. Kalau biasanya kan orang itu kalau diperingatkan anak yang lebih muda biasanya kan nggak mau. Pak mesti kapan? Nah itu sombong. Kapan? Ya, itu berarti sombong. Jadi sombong sih, menentang kebenaran. Benar tapi ditentang karena ada suatu hal lain. Karena manusia. Nah, mungkin karena dia jabatannya tinggi. Makanya orang yang kemungkinan sombong itu yang punya jabatan. Orang kaya punya jabatan, orang alim yang punya sombong. Alim juga punya. Dia punya sombong. Karena apa? Pintar. Ketika diingatkan, misalnya diingatkan karena dia merasa alim, sehingga tidak mau. Padahal benar yang mengingatkan itu. Gitu ya. Orang yang punya jabatan juga gitu. Diingatkan sama rakyat biasa, yang mungkin kalau dia punya sombong gak terima. Sok juga di jabatan pokok. Nah, ya. Orang kaya juga gitu. Kayak diilingi orang sih gak duwe, padahal bener tapi tidak mau karena kekayaan. Ganteng itu orang ganteng ya kemungkinan sombong. Orang cantik juga sombong. Jadi orang yang punya kelebihan itu kemungkinan sombongnya lebih besar ya. Walaupun semuanya mungkin sombong. Cuma orang yang punya kelebihan ini kalau tidak ingat kepada nikmat Allah yang memberi Allah itu kemungkinan sombongnya lebih besar. Makanya ulama kan makruh menikahi perempuan yang sangat makruh. Ya. Kau Tidak dianjurkan.
Karena apa? Ternyata alasannya ulama karena dalam kecantikan itu halukan sombong dan apa? Merasa tinggi dengan kecantikan. Itu yang membuat takut. Dan juga kan karena nanti orang lain yang bukan muhrim memandanginya nanti. Itu alasan kedua. Ini apa? Sombong ini ya harus harus diobati dengan cara apa? Selalu ingat bahwa semua nikmat ini dari Allah. Sehingga enggak ketika diingatkan maka berat ya orang yang punya kelebihan itu harus punya bekal bagaimana cara mengulang. Salah satunya itu juga ingat bahwasanya nikmat semua Allah SWT. Dan kapanpun Allah menghendaki akan bisa dicabut kapanpun. Dulu ada orang alim, kalau melangkang itu tidak berapa kita. Tapi tidak kena stroke, hilang semua. Artinya apa? Allah mampu hilang. Stroke sudah mati. Sehingga kan bisa dibuat kecelakaan, berbagai apa hilang kan ini. Ya, si ayu juga. Tapi kena mau langsung ke ayu. Artinya apa? Harus selalu ingat bahwa nikmat itu semua dari Allah, sehingga enggak dia ketika ingin sombong bisa kontrol. Sombong semua dari Allah. Suatu saat kapanpun Allah mampu mencabut nikmat tersebut. Orang-orang dulu, orang kafir itu sudah dibacakan Al-Quran, ada Rasul tapi tetap kufur. Karena apa? Salah satunya karena dengki sombong. Karena apa? Mereka punya jabatan orang-orang kafir. Dulu kan orang kaya kafir Mekah itu Quraisy itu kabilah tertinggi. Jadi di Mekah itu namanya ada beberapa kabilah. Kalau sekarang Jawa, Madura, tapi di sana dulu Quraisy, sama Khazraj, lain-lain. Quraisy ini tertinggi. Ketika kaum Quraisy itu biasanya nyembah berhala, kemudian diajak ke Buddha yang namanya Nabi Muhammad ini. Masih baru, muda kan, masuk kan. Tiba-tiba ngajak meninggalkan agama mereka. Dia langsung ditentang. Karena apa? Karena sombong. Gak mau jadi pengikutnya anak muda, yaitu pengikutnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan ya tidak dikenal jujur, tapi tidak tahu apa-apa kok tiba-tiba ngomong aja. Ini berat, tidak. Wah, di kalangan yang di situ sebelumnya belum pernah kenal itu ya berat. Sama nggak dakwah di pelosok, belum kenal Islam sama sekali, nggak tahu apa sholat, nggak tahu, apa nggak tahu. Kira-kira berat apa enggak? Nyembah biasanya nyembah pemerintahan, nyembah berhala. Butuh apa? Ya butuh kesabaran dan terus. Tapi harus terus, artinya dakwah terus. Nabi itu kan ketika ditentang, Nabi terus dakwah. Siapa yang mau? Kewajibannya cuma nyampaikan. Nama alaikal balad. Sesungguhnya kewajiban dakwahnya menyampaikan. Ya beri petunjuk Allah. Kita untuk itu kita sampaikan kebaikan kita ke keluarga terutama, kerabat. Kalau tidak mau ya sudah, yang itu kita jangan. Sudah sampaikan, doakan, sudah. Kalau itu sudah hak prerogatif Allah kalau tujuh. Tapi tetap harus berusaha mengajak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmatnya Allah kepada kalian semua. Id kuntum a'daan, ketika kalian semua itu menjadi musuh. Ketika ono sapa sira kabeh iku pira-pira musuh. Artinya bermusuhan. Jadi dulu itu
Ingatlah nikmat Allah ketika kalian dulu bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah menjadikan kamu saling bersaudara. Fa'alaf, saling mengasihi. Maksudnya dulu orang kafir misalnya contohnya orang Quraisy ya, sama Khazraj, orang-orang dulu itu di zaman jahiliyah itu sering perang. Ya. Saling perang antar kabilah. Nah, kalau sekarang apa itu? Ras apa? Apa itu namanya? Isu apa? Ras. Agama, ras itu apa namanya? Sara ya, Sara. Nah, itu dulu itu antara suku itu gampang perang. Khazraj, Quraisy, terus apa lagi ya? Terus sama Allah dimasukkan Islam, dengan Islam itu disatukan, saling mengasihi. Jadi orang Islam itu sama Islam saudara, ya, satu saudara saling mengasihi. Nah, maksud Allah, ingatlah nikmat itu. Dulu kalian ketika bermusuhan, kemudian Allah menjadikan hati kalian saling mengasihi. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwan. Kemudian kalian dengan nikmat tersebut kalian menjadi saling bersaudara. Sama saudara seperti apa? Orang kaum Muhajir sama Ansor itu kan sama Rasulullah disaudarakan. Orang Hijr. Wa kuntum ala syafa'atin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan kalian berada di bibir jurang neraka, kemudian Allah menyelamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Dan seperti itulah Allah menjelaskan pada kalian tanda-tanda dosanya agar kalian mendapat petunjuk. Ya, maksudnya dengan permusuhan, kufur itu kan berada di jurang seperti neraka sudah. Tapi sama Allah diberi petunjuk, ya. Diberi Islam, kemudian dipersaudarakan. Itu termasuk Allah. Kemudian nikmat, maksudnya nikmat itu jaga terus, jangan sampai kalian melepas Islam ini, iman ini. Kena cobaan apapun jangan sampai lepas. Karena makanya kan hubungannya sama wala tamutunna illa jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Sudah muslim pertahankan, jangan sampai kalian pindah lagi, jangan sampai murtad. Sampai kalian meninggal jangan sampai murtad. Kita ini ya, kita sudah diberi iman Islam, jangan sampai kita keluar naudzubillah. Kalau keluar naudzubillah. Karena nikmat ya, kalau sama memikirkan dan betul nikmatnya iman sama Islam, ajaran yang paling nikmat ini muslim ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wal ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum, dan seyogyanya dari kalian itu ada umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, memerintah dengan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ini kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Jadi perkara yang paling tinggi. Jadi nanti surga yang paling itu ada orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf ini mudah, nahi munkar yang berat. Nahi munkar itu apa? Ada orang enggak benar kita kalau nggak hubungan kita bisa. Orang syarikat orang kita itu wajib, kewajiban kita. Maksudnya apa? Ketika kita nggak mampu akui itu kelemahan kita, tapi harus ada usaha ke sana, walaupun nggak secara langsung, ya lewat sama. Beri contoh lah pertama. Amar ma'ruf nahi munkar itu bisa dengan beri contoh. Kalau mudah, kalau amar ma'ruf nahi mudah, mengajak kebaikan bisa dengan contoh. Kita sholat, kita berpakaian sudah menutup aurat, itu amar ma'ruf sudah. Kalau nahi munkar ini mencegah kemungkaran. Oh enggak sholat di rumah, oh sing enggak tutup aurat tetap berdoa. Itu yang benar. Tapi ini kewajiban ya. Kalau kita enggak mampu ya akui ya. Kita belum mampu dan banyak beristighfar. Orang-orang yang bisa amar ma'ruf nahi munkar itu orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu fi ba'di ma ja'ahum min nas. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai
Wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum bayyinat, dan orang yang menyalahi ikhtilaf, berbeda pendapat setelah datangnya penjelasan, setelah datangnya Al-Qur'an, Rasulullah. Jangan seperti orang-orang Bani Israel itu. Ketika mereka belum datang Nabi, mereka mengharapkan datangnya Nabi terakhir yang bisa mempersatukan. Tapi ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka malah cerai. Mereka malah menyalahi kajian. Jadi orang Bani Israel malah memusuhi. Ingat kan ketika kajian Nabi itu diajak dengan pamannya. Ketika di tengah-tengah ketemu pendeta Abu Hayr. Kalau di tengah pamannya Nabi, anaknya itu tanya, itu siapa itu? Itu anak saya. Enggak mungkin anak kamu. Oh iya, itu Pak, anak saudara saya, keponakan saya. Iya, itu sudah ada tanda-tandanya itu. Sudah bawa pulang. Itu nanti kalau teruskan bisa dibunuh orang-orang Yahudi. Iya, Nabi Muhammad. Karena orang Yahudi itu tidak senang ketika Nabi terakhir itu dari orang-orang Arab. Maunya mereka dari Israel, dari Yahudi. Kan Nabi-Nabi banyak sebelumnya kan dari Yahudi. Itu dengki tadi itu ya. Ini dua pulang. Itu seperti itu, artinya jangan sampai kita seperti orang-orang Bani Israil. Mereka mengharapkan kebaikan, setelah datang kebaikan menyampaikan malah ditolak. Kayak misalnya ya, di sini banyak kerusakan misalnya jahiliyah, kayak masjid, kayak sebagai duka lah, kayak gitu. Kita kan gak enak tuh hidup seperti itu ya. Ya, secara manusiawi kan kok ini nenek guru kiai lah berubah. Mari teko ustaz atau kiai tapi gak sesuai dengan seleranya, akhirnya menolak. Jangan sampai seperti itu maksudnya. Itu orang-orang terdahulu seperti itu. Mereka ingin datangnya Nabi terakhir, ketika datang Nabi Muhammad malah ditolak, malah nggak senang. Karena nggak sesuai nafsu mereka, nggak sesuai keinginan mereka. Sampai seperti itu kan. Datang nggak sesuai keinginannya, banyak ya seperti itu ya. Jangan sampai tergolong orang. Ulaika lahum adzabun adzim. Orang yang seperti itu akan mendapat siksa yang besar. Kapan itu? Yauma tabyaddu wujuh wa tasuddu. Yaitu hari di mana wajah-wajah orang yang beriman dan beramal soleh akan terang. Wa tasuddu wujuh, dan wajahnya orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik akan hitam gelap. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzab bima kuntum takfurun. Orang-orang yang wajahnya hitam, yaitu orang kafir, musyrik, munafik, maka mereka akan ditanya, akafartum ba'da imanikum, apakah kamu kufur setelah imannya kalian? Ini iman ketika apa? Ketika masih ada kitab Injil mereka iman. Ketika datang Nabi Muhammad bawa Al-Quran, mereka tidak iman, kufur. Fadzuqu 'adzab bima kuntum takfurun. Mereka rasakan siksa karena kekufuran kalian. Wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang wajahnya putih bersinar, itu orang-orang yang beriman, maka mereka di dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah. Hum fiha khalidun. Mereka akan selama-lamanya di surga. Di rahmat Allah itu di surga akan selama-lamanya. Tilka ayatullah natsuha 'alaika bil haqq wa wallahu yuhibbu al-muttaqin. Itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, ayat-ayat Allah yang dibacakan pada kamu dengan benar, yang kami bacakan kepada kamu, kepada kami. Wallahu yuridu al-'adl, dan tidaklah Allah itu menghendaki zalim kepada alam semesta. Ya, Allah enggak menghendaki zalim, tapi mereka sendiri yang zalim. Orang kafir, orang musyrik, orang Allah a'lam.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi YouTuber aja, ya. Assalamualaikum.